Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in ya rahmanu ya rahima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid ya rahmanu ya rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Mari kita mulai kajian kita dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mulai dengan bacaan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah العظيم أستغفر الله 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 العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله
اللهم صل على حبيبنا وقائدنا سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, zikir pada kali ini tidak seperti biasanya. Biasa kita baca wirid pagi dan sore. Akan tapi wirid ini sudah mulai jarang dilakukan oleh kaum muslimin kapanpun, dimanapun. Wirid tahlil, la ilaha illallah. Kemudian wirid istighfar, astagfirullahaladzim, kapanpun, dimanapun. Bagi kita yang lagi ada kesulitan saat merenungkan, duduk-duduk, kemudian ada terbersit kadang hati itu terlintas ketakutan, terlintas kekhawatiran. Nanti hidupnya gimana ya, mengatasi masalah ini gimana. Langsung saat itu mulailah buka hati kita untuk wirid dan dzikir. Karena membuka hati, membersihkan hati ini mempermudah ilham Allah turun ke jiwa kita. Mempermudah ilham Allah turun ke jiwa kita bersama. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang bab zuhud, ada beberapa fenomena yang ada di kaum muslimin yang ini perlu kita sadari dan kita fahami bersama. Yang pertama berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak tersebar di kaum muslimin apakah maulid ini bid'ah atau tidak bid'ah, sehingga kadang-kadang permasalahan ini semakin meruncing dan cenderung akhirnya mengakibatkan perpecahan umat atau menyalahkan satu dengan yang lain. Kesimpulan perlu kita ketahui yang harus kita perhatikan bersama di umat ini satu. Ya, poin yang satu, biasakan kita ini memahami perbedaan, ikhtilaf. Apapun yang terjadi perbedaan di antara kaum muslimin, wes ora usah didawak-dawake. Karena itu sudah punya perspektif. Nas-nasnya itu memang ada nas dari hadis Al-Quran dan hadis mengandung banyak makna yang akhirnya mengakibatkan interpretasi yang berbeda yang dinamakan ikhtilaf. Ada dalil, kemudian untuk memaknai dalil ini terjadi perbedaan. Kalau bid'ah itu memang nggak ada dalilnya, pangkalnya di situ. Nah, maulid Nabi ini pangkal dalilnya yang satu, selama tidak dikerjakan sahabat, tabi'in dan tabi'in, maka tidak dikerjakan. Maka ini monggo. Yang satu lagi mencintai Rasulullah.
Kemudian pencintaan Rasulullah diwujudkan dengan mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya setahun sekali, setiap saat. Maka ini punya qaul, dan ulama-ulama juga yang berpendapat, bukan syukur jeplak, bukan. Mempunyai sebuah dasar. Di antara dua ini ada dasar satu dengan yang lain. Monggo silahkan, tidak perlu kita merasa yang baik lebih baik satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, yang menurut Anas sendiri dan mungkin saya bisa salah, lebih penting sekarang ini mengingat esensi. Esensinya apa toh? Mencintai Rasulullah. Yang sekarang diperdebatkan kan ritualnya, ya kan? Yang satu mau mulutan, mungkin ada di TV itu yang pakai dangdut, yang satu mulutan pakai joget, yang satu maulutan pakai mungkar, yang satu maulud Nabi pakai membaca sirah Rasulullah, yang satu maulud Nabi dengan mengenang Rasulullah dari awal sampai akhir. Ada yang pada saat mengenang Rasulullah dengan membaca Sahih Bukhari. Macam-macam satu dengan yang lain. Maka yang paling penting di sini ini kedepankan pada sisi tarbawinya, sisi tarbiyahnya, sisi pendidikannya, bukan di ritualnya. Sisi di pendidikannya. Maka sebenarnya mengingat Rasulullah ya udah jelas ingat. Wong kita, istri kita aja, kelahiran istri kita juga ingat, nggih. Enggak ingat ya kenemenan gitu ya. Kelahiran anak kita itu juga kita ingat, apalagi Rasulullah yang lebih kita cintai daripada anak, istri dan sebagainya. Tentu kita lebih mencintai Rasulullah. Rasulullah lahir gimana enggak ingat? Ya pasti ingat. Rasulullah meninggal gimana tidak ingat? Ya ingat. Rasulullah pada waktu perang Badar apakah tidak ingat? Ya ingat. Kemudian begitu ingat, apakah kita tidak memperingati, tidak mengingat-ingat kebaikannya? Ya pasti iling. Bapak yawe dewe ya elek wis iling matine, iling geblake, mesti ingat kebaikannya. Artinya seorang muslim yang mencintai Rasulullah, seorang muslim yang mencintai Habibina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu 12 Rabiul Awal nangis, Bu. Nangis. Orang yang memberi syafaat kepada kita pasti ingat. Gimana kita tidak ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang saat beliau mau meninggal dunia itu beliau nangis. Saya kangen kepada ikhwan-ikhwanku. Rasulullah detik-detik beberapa hari sebelum meninggal dunia beliau kepingin antar aku ke Baqi. Dan Rasulullah dalam keadaan sakit parah kemudian dibopong menuju ke makam Baqi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hendak kemana? Pokoknya antar aku ke kuburan Baqi. Rasulullah sambil merenung, kemudian beliau menangis. Aku kangen sama teman-temanku. Ya Rasulullah, bukankah kami ini teman-teman engkau ya Rasulullah? Bukan, engkau adalah sahabatku. Siapa teman engkau ya Rasulullah? Mereka lah orang yang tidak pernah melihatku tapi mencintaiku. Mereka lah orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Kemudian Rasulullah selesai itu kembali ke rumah dan tidak lama kemudian beliau juga meninggal dunia. Inilah ikhwan fiddin rahimakumullah, di mana ikatan kita kepada Rasulullah itu sangat dekat. Sholawat yang setiap saat kita baca, sholawat yang setiap saat kita baca itu nyampe kepada Rasulullah. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersholawat kepadaku 1 kali, maka aku membalasnya dengan 10 kali. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, bagaimana engkau menjawab ya Rasulullah? Suatu saat engkau pasti akan meninggal dunia. Suatu saat engkau pasti akan dimakamkan. Dan engkau hancur menjadi tanah. Bagaimana engkau bisa menjawab? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya telah diharamkan kepada seluruh tanah-tanah ini untuk memakan jasad para anbiya. Di atas yang lain, diharamkan tanah-tanah ini memakan jasad para syuhada. Dan juga ahlul Quran yang mukhlis.
Ahlul Quran yang menempati warisan-warisan para anbiya, maka diharamkan tanah memakannya. Artinya jasad Rasulullah utuh, jasad para nabi-nabi utuh sampai hari kiamat, tidak busuk. Jasad para syuhada utuh, tidak busuk. Dan itu dibuktikan pada saat pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu 30 tahun setelah meninggalnya para sahabat di perang Uhud, itu Jabal Uhud hujan deras, kemudian air menggerus, air kemudian alirannya begitu deras sehingga terjadi longsor sampai makam para sahabat yang syahid di Uhud pada saat itu akhirnya terkimpul-kimpul itu ya. Kemudian muncul ke permukaan tanah. Dan kemudian beberapa sahabat memindahkan makam itu di tempat yang lebih jauh. Sekarang masih ada di antara Jabal Romah sama Bukit Uhud. Itu para sahabat-sahabat. Dan diceritakan, wallahi 30 tahun ayah saya, ada anak-anaknya yang mindahkan jenazah itu. Wallahi 30 tahun ayah saya telah dimakamkan. Kemudian saya melihat badan ayah saya masih hangat, darah masih mengalir, warnanya merah, akan tetapi baunya tidak amis, bahkan baunya rihul miski, yaitu baunya adalah bau minyak kasturi yang begitu wangi. Dan jasadnya tidak kering, bahkan basah sebagaimana baru beberapa jam beliau meninggal dunia. Inilah ikhwan fiddin rahimakumullah, ikatan Rasulullah dekat banget dengan para umatnya. Bahkan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbuka tabir betapa sudah tidak ada batas lagi bagi siapapun yang ingin mengenal Rasulullah. Sekarang jasad Rasulullah dalam keadaan utuh, tidak termakan oleh tanah. Setiap siapapun yang mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat yang mengabarkan. Kalau kita mengambil ibarat, misalnya Bapak Ibu, ada seseorang yang datang kepada kita, datang ke Pak Yai Abdul Mu'id misalnya, ketika datang, Pak Yai ngapunten ada orang yang salam. Siapa? Misalnya nggih, Pak Dokter Setiono. Oh iya. Besoknya lagi ada salam. Siapa itu? Dokter Setiono. Oh iya. Lama-lama sering ingat. Apa yang terjadi? Ingat Bapak. Apalagi pada saat kemudian selesai salam membawa oleh-oleh sekedarnya. Lebih ingat lagi. Walaupun kadang bisa jadi belum dikenal. Belum dikenal. Ada loh orang itu Pekanbaru yang setiap saat itu selalu salam kepada saya. Selalu bawa oleh. Bayangin Bapak Ibu saat kita mungkin pergi misalnya ke Pekanbaru, kemudian ada yang membisiki, Bapak Fulan ada di sini. Oh ya silakan di sini. Dan itulah nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berada di Telaga Haud, Rasulullah sudah tidak asing dengan masyarakat Karanganyar, Bapak Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memanggil kita. Kamu kesini. Saat semuanya tidak tahu kemana arahnya, Rasulullah adalah pembela yang berhujah di hadapan Allah. Umatku ya Rasul ya Allah, umatku ya Allah, selamatkan mereka dari api neraka. Mereka banyak berdosa, ampuni ya Allah. Kemudian mereka yang banyak dosa itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diampuni dosanya. Kemudian Rasulullah tidak puas, kesana kemari menghampiri umat-umatnya. Ya Allah, keluarkan mereka dari neraka siapa yang mengucapkan La ilaha illallah. Malaikat, ya Rasulullah, mereka itu orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Iya, tapi dia masih banyak tercampur dosa besar. Dia mungkin ibadahnya sangat-sangat kurang. Kemudian bernegosiasi dan bermohon kepada Allah, sujud kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, bangunlah kamu. Bangunlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, keluarkan mereka bagi siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah berseri-seri melihat kaum muslimin berbondong-bondong dari neraka menuju ke surga. Mungkin itu diantaranya adalah kita. Ada seseorang yang menyelamatkan kita dari hutang, kita gak akan lupa selamanya. Ada orang yang memilihkan jodoh untuk kita, kita gak lupa selamanya.
Ada orang yang berbuat baik kepada kita nggak lupa selamanya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau sebelum meninggal dunia sudah kangen kepada kita. Hubungan batin beliau itu menembus sampai hari kiamat kepada umat-umatnya. Kemudian Rasulullah berseri-seri melihat umat kaum muslimin berbondong-bondong dari neraka dalam keadaan gosong-gosong semua. Yang artis nggak kelihatan itu. Yang cakep-cakep hilang semuanya. Gosong-gosong semuanya. Kemudian berada di telaga Haud. Kemudian mereka semua mandi di telaga Haud. Saat itu kemudian jasadnya mulai kembali pulih dan beliau minum. Para kaum muslimin minum dan kemudian tidak haus selama-lamanya. Ila abadan. Kemudian Rasulullah SAW datang dan menghadap Allah kembali kemudian bersujud. Maka Allah berfirman, wahai Muhammad SAW, apa yang kau minta? Ya Allah, masukkan di antara umatku siapa saja yang ada satu biji dzarrah keimanan kepada engkau. Walaupun ada satu biji dzarrah keimanan kepada engkau, keluarkan mereka dari neraka ya Allah. Keluarkan mereka dan masukkan mereka ke surga. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolak permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Bapak dan Ibu sekalian. Maka jangan diharap Rasulullah tidak mengenal kita. Rasulullah mengingat kita sampai sekarang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saat itu malaikat melaporkan, ya Rasulullah, masyarakat Karanganyar sekarang duduk untuk mengingatmu. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, masyarakat Karanganyar Masjid Agung saat ini hadir di majelis ini merindukanmu. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, hari ini masyarakat Karanganyar melakukan ta'lim. Dan ini dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui seluruh keadaan umat sekarang ini. Rasulullah mengetahui seluruh keadaan umatnya, yang terdolimikah, yang dolimkah, yang kemudian yang terbelakang, yang taklim pengajian Ahad pagi ini nyampe kepada Rasulullah. Wallahi nyampe. Maka nanti hanya cukup orang yang paling banyak bersolawat itu langsung dipanggil. Saat semuanya berdiri gak bisa menggeser, mereka semua berdesak-desakan dalam keadaan berdiri, untuk menggeser gak bisa. Seperti haji kemarin ya, haji kalau udah mepet-mepet itu udah mau geser gak bisa. Itu nanti padang mahsyar itu begitu. Keringatnya ada yang sampai lutut, ada keringatnya sampai udel, ada keringatnya sampai dada, ada yang tenggelam oleh keringatnya. Hanya orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah dan mengingat dan mencintai Rasulullah. Dipanggil oleh malaikat. Pak Yai Fulan Syihabuddin, mudah-mudahan ya. Ibu ini jamaah pengajian Karanganyar ya. Iya, monggo diaturi. Ada tempat yang sudah dicepakkan di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan dari mana? Pengajian Iskarima. Allah, majelis yang mencintai Rasulullah. Monggo. Saya kepingin ayah saya juga ikut. Ayahnya sudah berada di sana. Anak saya, anak kamu sudah berada di sana. Tempat penuh dengan naungan, penuh dengan kenikmatan. Saat semua hiruk pikuk dalam keadaan telanjang, maka orang yang mendekati Rasulullah diberikan baju-baju. Kemudian setelah penuh semuanya, Rasulullah masih mencari dari kejauhan. Kemudian dipanggil, kamu kesini. Siapa Anda? Aku Rasulullah. Rasulullah, saya nggak tahu harus berbuat apa. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenal aku? Engkau mungkin sedikit bersolawat, maka aku tidak mengenalmu. Tapi Allah masih memberikan satu, sehingga aku bisa menyelamatkan kamu. Seluruh dunia. Apa itu ya Rasulullah? Engkau amati, engkau ghurram muhajjalin. Engkau ghurram muhajjalin. Rasulullah mengenal umatnya karena ada cahaya di wajah, di tangan dan di kakinya. Atharul wudu. Bekas wudu ini bercahaya.
Yang sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mudah menghalau pada semuanya, kamu kesini, kamu kesini. Semuanya berada di telaga Haud. Itulah ikhwan fiddin rahimakumullah, gimana kita tidak mengingat Rasulullah setiap saat. Yang suatu saat kita hidup bersama Rasulullah. Betul, surga kita memang terbatas. Surga kita tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tempat di mana kita bisa duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Maka di sini ikhwan fiddin rahimakumullah memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pada saat kelahiran, tapi seluruh hidup Rasulullah harus menjiwai pada jiwa kita semua. Maka di sini ada kalender Iskarima, nanti suatu saat bisa kalender Iskarima, di situ ada kalender ibadah, di situ sampai tanggalnya. Rasulullah lahir kapan, Rasulullah berdakwah kapan, Rasulullah hijrahnya kapan, itu ada semuanya. Tanggalnya semuanya ada tanggalnya di situ. Hari ini adalah Ramadan, besok Ramadan, hari ini Rasulullah menikah dengan bulan, hari ini putra Rasulullah meninggal, itu ada semuanya ada. Kalender Iskarima itu sudah ada semua. Sehingga ini ikhwan fiddin rahmakumullah, seorang muslim tanpa ritual pun kelahiran Rasulullah pasti ingat. Hijrahnya Rasulullah pasti ingat. Orang yang punya iman, ya nangislah, nangis. Ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kangen kemudian membaca sirahnya. Kadang-kadang kita ini selalu berdebat pada sesuatu yang pertama tidak produktif. Yang kedua, ikhtilaf. Maka hindari ikhtilaf, semua ada qaul mencintai Rasulullah. Nanti Allah yang akan membalas semuanya. Semua selama ada qaul, sandaran ulama, sudah. Nggak usah dibawa ke doa-doa. Aktivitas kita fokus pada apa yang kita yakinin, kemudian kita bekerja sama. Belajar untuk memahami tentang perbedaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tekankan peristiwa ini adalah untuk sisi tarbawi dan pendidikan kepada anak-anak kita dengan membaca sirah-sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lomba. Kemarin Bapak Abdul Mu'id menyelenggarakan lomba menulis Al-Quran. Itu sesuatu hal yang positif, produktif. Kalau debat nggak produktif. Membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, membaca kitab Raqaq, melakukan majelis untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah dari awal sampai akhir. Inilah kita harus paham tentang esensi kita, bahwa kita pasti ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iling mesti iling. Ini, baiklah. Ini akhifillah rahmakumullah. Kemudian yang kedua adalah peristiwa yang sekarang ini tentang fatwa bagaimana tentang Natal. Islam adalah agama yang toleransi. Islam adalah agama yang memberikan tasamuh, kebebasan beragama pada siapapun. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Setelah kita ini mulai belajar memahami perbedaan antara sesama kaum muslimin, kita juga harus memahami perbedaan antara lain agama dengan kita. Selama orang lain non Islam atau yang orang selain agama dengan kita tidak menyakiti kita, maka wajib kita berbuat baik kepada dia. Selama mereka tidak memerangi tetangga kita, maka wajib berbuat baik kepada tetangga itu. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetanggaku, walaupun itu orang Yahudi, walaupun orang selain Muslim harus berbuat baik. Berbuat baik ini adalah muamalah dunyawiyah, muamalah interaksi duniawi, bertetangga, membantu pada saat kesusahan, kemudian memperbaiki sumurnya, memperbaiki rumahnya, kemudian berdagang dengan dia, kemudian membantu anak-anaknya yang sakit, atau mungkin juga bisa membantu orang tuanya yang pada waktu itu dalam keadaan kesusahan, dan duniawi. Tapi masalah din tidak boleh. Maka dagang dengan orang non muslim boleh. Bermuamalah berbuat baik dengan orang non muslim boleh. Memberi makan orang muslim boleh. Memberi hadiah orang muslim non muslim boleh. Tapi kalau menyentuh sisi-sisi din, ini yang dilarang. Dan itu juga sama bagi Nasoro, juga sama. Mungkin orang menjawab, alah cuma kata-kata saja, apakah arti
kata-kata mbok ucapkan selamat Natal kan udah cukup toh wong cuma kata-kata. Enggak gampang. Saudara-saudara sesama manusia, kita orang-orang Nasoro, orang Nasrani, enggak sederhana. Kalau sekedar kata-kata ya ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Berani enggak teman-teman saudara-saudara dari Nasoro? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya rawani, Pak. Kenapa? Kan cuma kata-kata. Enggak bisa. Maka kata-kata itu dalam Sahih Muslim sebutkan wa innar rajul la yatakallam bil kalimah tahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan. Ada seorang laki-laki atau seorang wanita, manusia, Bani Adam mengucapkan satu kalimat. Tapi enggak dipikir dengan baik, maka bisa mengakibatkan dia dihempaskan ke neraka jahanam 70 kharifan, 70 kali musim di neraka. 7 kali musim bernyara itu ratusan tahun, ratusan ribu tahun pada saat musim di neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Satu kalimat. Dan satu kalimat bisa mengakibatkan seseorang masuk surga. Maka kata-kata tidak sederhana. Hanya cuma kata-kata. Bukan. Kata-kata itu di atas segalanya. Kata-kata itu lebih dahsyat dari bom. Kata-kata itu lebih tajam dari pedang. Kata-kata itu bisa membunuh manusia. Karena semua dimulai dari kata-kata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dari kata-kata. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Istri kita yang semula cantik bisa jelek dengan kata-kata. Welek awakmu gendut, ireng, koyo gerdu gitu. Setiap hari dihina jadi jelek. Punya istri yang enggak terlalu cantik ya makbul lah 6 lah gitu, nilainya 6. Tapi kata-katanya bagus, setiap hari dipuji, setiap hari dipuja, kemudian kata-kata positif kelihatan cantik. Maka lihat aja nanti wajah-wajah mulai wajah rada ora patek ayu mbek wajah ayu ku gara-gara kata-kata suaminya ya. Suami juga sama. Dan itu sudah banyak buktikan dan saya sampaikan di ceramah-ceramah dahulu tentang penelitian sapi perah yang dengan kata-kata baik produksinya lebih baik, kemudian sapi perah yang selalu dipisui dan diseneni itu tidak keluar air susunya dengan baik. Bahkan Jepang sudah membuat kata-kata itu kepada tanaman yang kata-katanya dengan baik menjadi baik, sedangkan tanaman yang kata-kata buruk ternyata tanamannya tidak produktif. Ini sekedar kata-kata tidak. Jadi toleransi, menghargai sesama selain agama Islam, silakan menghargai. Kemudian tidak boleh menyakiti, iya. Sekarang ada namanya bom, isu bom sebelum Natal. Umat Islam tidak demikian. Silakan baca di Al-Quran dan Sunnah. Jangankan dalam keadaan damai, dalam keadaan perang, kaum muslimin dilarang membakar tempat ibadah. Kaum muslimin dilarang membunuh rahib-rahib. Kaum muslimin dilarang membunuh anak-anak. Kaum muslimin dilarang membunuh wanita-wanita. Kaum muslimin dilarang membunuh orang yang tidak memerangi kaum muslimin. Akan tetapi dalam masalah toleransi, maka ini yang perlu kita fahami bersama. Ucapan selamat dan atribut selamatnya. Marilah kita ini semua mewujudkan keamanan kita dalam satu tempat di mana Madinah pada saat itu adalah ada kaum muslimin, ada orang Yahudi dan ada orang Nasrani dan hidup berdampingan. Kalau ada perang pun itu juga disebabkan karena orang-orang Yahudi yang menyelisih perjanjian. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, kesimpulannya ucapan-ucapan tersebut sebaiknya bagi seorang muslim untuk tidak melakukannya. Bagi yang sudah terlanjur maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih kita bisa berbuat baik kepada siapapun, kepada umat selain muslim di luar event-event tersebut. Karena mengucapkan ucapan selamat itu sama dengan memberikan sebuah legitimasi bahwa itu adalah kebenaran. Padahal kita punya keyakinan masing-masing. Kita tidak boleh mengucapkan Natal, tapi juga kita tidak boleh menghina. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kalau mengadukan dialog yang ilmiah, bukan dialog yang penuh dengan hinaan dan umpatan. Itu ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian esensi zuhud.
Kita sekarang berbicara tentang zuhud dan aplikasinya. Bahwa zuhud ini sudah kita jelaskan kemarin, intinya adalah tidak milik. Tingkatan zuhud yang paling tinggi adalah lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan manusia. Sekali lagi tingkatan zuhud, saya ulangi, zuhud adalah lebih percaya apa yang ada di tangan Allah daripada ada yang di tangan dia. Bisa jadi dia kaya, tapi dia lebih percaya apa yang ada di tangan Allah. Bisa jadi dia miskin, dia lebih percaya apa yang ada di tangan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat mendapatkan musibah, lebih banyak berharap pahala daripada kembalinya musibah itu. Kembalinya sesuatu yang kita hilang. Misalnya kita kehilangan sepeda motor. Piye ndang balik malinge sapa? Iso tak golek nang dukun kepin roh raine kaya apa? Astagfirullahaladzim gitu ya. Sampai kata-kata kasar. Ini tidak zuhud. Tapi kalau sudah zuhud, begitu sepeda motornya hilang, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ada apa? Saya mohon pahalanya ya Allah. Bisa jadi saya bakhil, bisa jadi saya ini orang yang tidak memperhatikan keluarga kami, sehingga Allah mengambil harta ini dengan paksa karena kami terlalu bakhil. Ya Allah, saya mohon pahalanya. Ya Allah, saya mohon gantinya dari Engkau. Tidak piye ambil toko maling teko. Ya diproses hukum, ya diproses. Itu timbangan lain secara syariat, secara dohir. Tapi batin tidak. Jadi apa yang di tangan Allah lebih dia percaya dan lebih dia tenang daripada apa yang di tangan dia. Yang kedua, setiap ada musibah langsung meminta kepada Allah, baik gantinya maupun balasan pahala dari musibah itu, daripada barang yang hilang itu kembali kepada kita. Ini tingkatan zuhud. Sekarang kita aplikasikan. Apa aplikasi zuhud dalam kehidupan sehari-hari? Saya ambil satu saja, masalah yang sangat serius sekarang adalah masalah pertanian. Bahwa wong zuhud ini dalam istilah Jawa, wong sing gak milik. Orang yang gak milik. Tingkatan zuhud yang pertama adalah bahwa setiap beramal karena Allah. Diterapkan dalam bisnis dan dalam pertanian, apapun niat berbisnis dan bertani karena Allah, bukan karena untung. Karena Allah. Rezekine entuk piro? Apa jare Gusti Allah? Ini lain, Pak. Kalau sekarang kan tani iki aku punya satu petak, yang penting saya tanam, piye amri entuk duit. Semprot barang kimia gitu ya. Itu sampai saya kemarin dengar itu ada kawan-kawan kita dari petani itu semprotnya enggak mandi, endrim enggak mandi, serangga enggak mandi, sekarang pakai racun tikus, Pak. Bos, langsung wis ular gede-gede ku langsung klepak-klepak mati kabeh. Kalau saya itu kemudian dimakan oleh manusia. Manusia mati pisan. Ya. Sekarang tani model gini kira-kira barokah enggak? Kenapa sekarang saya merenungkan kenapa pertanian kita tidak barokah? Karena pertanian kita ini tidak berasaskan zuhud, berasaskan kapitalis. Pokoknya aku tani, ndang entuk duit, oke, ndang tak dol. Pangananiku aman gak aman terserah, makanannya berbahaya tidak terserah. Sehingga berpikirnya instan. Seorang muslim dalam bertani dan berdagang asasnya adalah lain. Tani sama dagang sama. Misalnya tani, dagang. Dagang prinsipnya dalam kapitalis kan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Kalau asas Islam apa? Nanti ada di bab fikih, babul buyu', kitabul muamalat. Asas dalam bisnis Islam adalah at-ta'awun wal istifadah. Menolong dan memberikan manfaat. Sehingga kalau kita dagang beda, Pak. Dagang sak mene badine piro, Mas? Ya, satu hari cuma berarti pabriknya gede loh sampean. Pabriknya berapa? Oh, pabriknya besar. Asetnya berapa? 50 miliar. Untungnya setahun berapa? Ya, setahun untungnya 50 juta. Sedikit banget. Berarti enggak untung dong, rugi dong. Enggak. Saya asasnya dalam berbisnis adalah asas manfaat. Alhamdulillah dan manfaat. Orang sudah merasakan produk kami, karyawan saya sudah banyak, itu saya sudah bersyukur. Enggak stres. Karena kita tidak berpikir itu, akhirnya diperes. Sehingga sama tanah ini hitungan banget. Pokoknya kamu harus mengeluarkan sekian ton. Kalau enggak, tak gejek awakmu. Kayak emas, kasih pupuk. Akhirnya apa? Ya tanahnya ngambek, Pak. Enggak mau. Sekarang banyak tanah yang enggak tumbuh.
Kalau dulu bertani itu niatnya untuk sedekah. Setiap bertani bismillah, ini saya tanam padi adalah bagaimana untuk mendapatkan wajah dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah. Terus kemudian untungnya berapa? Allah yang ngatur. Saya nggak berhitung-hitungan mbek bakul, saya tidak hitung-hitungan dengan pasar. Pokoknya saya tanah sebaik-baiknya, ini bisa sehat itu. Kemudian saya makan sendiri, kalau nanti makan saya cukup, sudah saya kasihkan ke orang lain, zuhud, nggak mikir Pak. Apa yang tangan Allah lebih bebas. Maka mereka itu membuat perencanaan begitu panen. Dulu kan punya lumbung ya Pak ya. Nah zaman dulu petani kita masih agak produk Islami sidik itu Pak. Jadi begitu panen, ditaruh di lumbung, yang sisa dibagi-bagikan ke yang lain. Pokoknya ini perkiraan 1 tahun berapa? 1 panenan, 4 bulan. 4 bulan kira-kira berapa kintal? 5 kintal, 7 kintal, udah. Panenannya 10 kintal. Ini 5. Udahlah yang 2,5 yang separuhnya 25% untuk modal, 25% udah bagi-bagi. Udah makan ayam. Sehingga harga barang tidak dipermainkan oleh orang lain. Kenapa? Kita makan sendiri. Tapi sekarang kan bukan ini, yang penting untuk duit. Dodol beras, dodol gabah, tuku beras. Nggih teman Pak. Dodol gabah, tuku beras. Inilah akhirnya apa yang terjadi. Yang pertama, putaran itu tidak langsung. Yang kedua, harga mudah dipermainkan. Yang ketiga, karena hitung-hitungan uang, ya rezekinya cuma di situ. Nah, sebagai seorang muslim tidak demikian. Begini, saya niat tanam karena Allah. Bapak-bapak yang punya sawah sekarang nggak ditanamin dolim, dosa. Wes kula ngoten. Bapak ibu sekarang yang punya aset tanah nggak dimanfaatkan, dosa itu. Itu harus ada asas manfaat. Nanti monggo nanti bisa ada lewat bazis atau melihat Masjid Agung nanti mengelola tanah wakaf semuanya. Ini harus serius. Nanti Pak Iqbal bisa kita undang untuk memanfaatkan itu. Lahan nggak boleh dimanfaatkan. Zaman dulu kalau lahan tidak dimanfaatkan sekian tahun langsung diambil oleh pemerintah. Karena tidak manfaat. Seorang muslim kalau pada saat bertanam tidak materialis, dia tanam bismillah untuk ini. Dia mikir lagi karena Allah bukan mikir badi. Oh iya iki mangan kanggo menungso. Jare Kanjeng Nabi fayakulul bahimah. Untuk ternaknya mana? Di pinggir-pinggirnya tanaman untuk ternak. Oh iya, untuk burung mana? Ini. Maka di situ Rasulullah SAW memberikan konsep yang dimakan kamu bertani, yang kamu pikirkan tanam untuk dimakan manusia, tanam untuk hewan ternak kamu, tanam untuk burung at-thair. Sekarang kan enggak, karena enggak ngapain makan. Sekarang tanah-tanah kita, pohon-pohon kita kan enggak pernah berpikir untuk makanan burung. Mohon maaf, misalnya kita sendirilah di sini ada alun-alun, ada di Masjid Agung, ada di apa ini konsepnya nanam ya pokoknya amri iyub gitu Pak, amri iyub. Enggak pernah gimana supaya bisa sedekah dimakan oleh kalong, dimakan oleh codot, dimakan oleh apa? Maka tanaman yang berbuah semua. Maka kami entah melalui siapa kami harapkan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa mencanangkan 1 rumah 1 hafid, 1 rumah 1 pohon, 1 rumah 1 pohon besar agar supaya ada burung-burung. Kemarin ada Syekh datang ke sini, kemudian beliau berada di Villa Tawangmangu, beliau nggak bisa tidur. Beliau nyampaikan apa? Saya nggak bisa tidur di malam. Kenapa? Buahnya itu loh, uget-uget gitu. Saya apa uget-uget saya? Laron. Takut banget sampai laron itu. Enggak gigit saya gitu kan. Tapi takutnya belum, enggak mau, deket enggak mau. Atau apa ini gitu? Ini hewan aneh ini katanya. Seton. Lah, seton saya ini saking banyaknya kan enggak pernah tahu lah hewan sebanyak itu, jadi enggak bisa tidur, kasihan. Jadi mau tidur itu melek aja ke sana kemari itu. Sudah tak tutupi bisa lewat bawah Syekh gitu. Akhirnya tapi beliau apa? Ainat thair. Beliau cuma bilang gitu, mana burung-burung? Karena di Timur Tengah ada yang nilai baik, di sana kan burung enggak boleh ditembak, Pak. Maka panjenengan kalau ke Mekah kan masih banyak burung merpati gitu kan. Itu tradisi kaum muslimin sejak dulu, merpati di mana-mana. Di sini ada merpati, di mana burung apapun dulu dikasih makan. Dan kita lihat di Mekah sekarang ini ada burung merpati kan kasih makan toh. Kasih makan, kasih apa. Itu bukan hobi, bukan. Itu konsep Islam. Dulu seluruh kaum muslimin begitu Pak.
Bahwa bertani itu zuhud itu apa? Apa yang di tangan Allah lebih baik, yang penting manfaat. Tanam itu untuk manusia, itu hitung-hitungan mungkin ya rezeki dari Allah. Tanam untuk hewan ternak niatnya sedekah. Tanam untuk burung niatnya sedekah. Sehingga harapan kita, mari kita mulai di setiap masjid-masjid nanti, setiap tanaman yang kita tanam untuk manusia ada, untuk hewan ternak ada, untuk burung-burung ada. Bayangin kalau itu semua berjalan sekarang, Masya Allah, kita ya cukup luar biasa. Sekarang orang nggak panen karena ulat, pateni, ekosistemnya habis, sudah orang nggak bisa tanam. Tikus banyak karena ekosistemnya itu nggak stabil. Islam itu bukan membunuh karakter, bukan membunuh hewan, tapi tawazun, menyeimbangkan. Maka Bapak Ibu yang punya tanah setengah hektar, 3.000 sekarang tidak bermanfaat kan segera didaftarkan, nanti harus dikelola. Entah itu kalau memang tidak bisa untuk dikelola pertanian, kita tanamin untuk tanaman-tanaman makanan ternak. Terus siapa yang makan ya untuk siapa aja udah. Enggak boleh lahan itu nganggur. Kalau tidak untuk ternak, untuk burung. Nah, Karanganyar ini misalnya perjalanan dari sini sampai sana itu kalau bisa semua buah. Jadi anak SMP itu, anak-anak sekolah gitu Pak ya, telat nggak sempat sarapan, nyantol naik bis ngene iku untuk apokat gitu loh Pak. Loh serius saya itu, mungkin nggak itu? Mungkin. Nanti harapan kami konseptor anak-anak muda kita ini bisa. Karanganyar dibuat seperti surga itu bisa. Ya saat nandur ya hilang, ya karena sedikit. Kami waktu lihat di Turki itu buah-buah apa aja ada Pak, buah itu. Jadi di pinggir-pinggir itu buah blueberry, kadang ya apa buah-buahan. Kok nggak ada yang ngambil? Karena sanegoro ada semua. Di manapun ada. Jadi orang ya yang bukan mencuri lagi, motek-motek boleh. Karena di mana-mana sudah banyak buah. Jadi kalau alun-alun ini isinya blueberry, ada apa ludes sak godong-godonge. Ya memang cuma 1 pohon 2 pohon. Tapi kalau 5 juta pohon ya sak warekmu wis sak blendingnya, sak bledose wetenge itu. Akhirnya enggak ada pencurian, orang enggak ada yang kelaparan. Di mana-mana ada makanan. Konsep makanan tidak bisa dihilangkan. Ini konsep zuhud dalam Islam itu pada hakikatnya demikian, lebih memandang kepada asas manfaat, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari di rumah kita sekarang selama kita bisa tanam. Selama bisa, walaupun hanya sambal kemangi nggih Bu nggih. Kemangi, tandur biar tetangganya datang, enggak pernah enggak mendatangkan uang, saya enggak ngerjakin. Nah, itu kan tandur keciplukan karena enggak menghasilkan uang tak buang aja. Enggak boleh menghancurkan, tidak boleh memusnahkan tanaman, enggak boleh kita. Biar tumbuh. Ciplukan dibuang. Sekarang 1 kilo 500.000 Pak. Ciplukan saya di mall. Ciplukan, tahu ciplukan nggih? Ciplukan itu sekarang itu bukan enggak sampai 1 kilo, 1 bungkus itu sekarang di mall itu 500.000. Rasane, biyen enggak kanggo gitu. Jambu dulu di gua-gua, sekarang 1 kilo berapa? 15.000. Semua serba mahal. Kita belum ketemu lagi nanti di Al-Qur'an ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat. Lek wis hitung-hitungane duit, kabeh ku rusak, Pak. Tanduran karena enggak mendatangkan uang, musnahkan. Ya kan akhirnya kan gitu. Ini tanaman ini enggak mendatangkan uang, musnahkan. Ini enggak mendatangkan uang, musnahkan. Tidak pernah manfaat atau tidak. Ya sekarang temulawak. Kita sekarang temu-temunya kan sekarang bahasanya ganyong, laos, temu lawak, temu pahit, temu ireng, temu putri, temu lanang. Gitu ya. Temu-temu itu semuanya karena enggak menghasilkan uang. Lah sekali lagi ukurannya uang, bukan manfaat. Berpikirnya piye golek duit, bukan piye golek manfaat. Sedangkan orang barat masih ada berpikir manfaat. Apapun dilihat ada manfaatnya enggak. Maka kita selalu kecolongan. Tiba-tiba manfaat ya. Tiba-tiba manfaat. Temu lawak itu ya, temu lawak itu sekarang sudah dipaten oleh Amerika, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau membuat perusahaan yang bahannya temu lawak harus izin Amerika. Padahal temu lawak yang terbaik dari Indonesia. Karena dulu enggak mendatangkan uang maka dibuang, hampir musnah temu lawak. Padahal temu lawak itu antibiotik terbaik melebihi kapsul. Anti kolesterol yang terbaik, ibu-ibu linu-linu dan pegel-pegel minum temu lawak. Itu direbus bisa, itu langsung pegel-pegelnya hilang, terutama karena kolesterol karena salah makan beracun, makan makanan yang beracun.
Sampai orang Yahudi pernah guyon sama salah satu teman-teman yang pengusaha, dia Islamnya biasa, karena biasa waktu berangkat ke sana itu sang pengusaha Indonesia ini lagi membawa ganyong, Pak. Bawa ganyong. Lagi bawa ganyong di kotak karena dia mungkin ingin diet dan makanannya bawa ganyong itu. Apa itu ganyong? Salah satu temannya itu Yahudinya bilang, "Kamu tahu enggak? Yahudi itu sudah ngeracun Indonesia sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi kok gak mati-mati? Karena panganan kamu itu. Penawar-penawarnya itu. Karena penawar-penawar itu, ganyong." Ini ikhwan fiddin rahimakumullah. Sekarang apapun fokuskan dalam pendidikan, dalam pertanian. Asasnya bukan yang penting untuk duit. Yang penting manfaat. Marilah kita mulai dari awal di rumah-rumah mulai tanam tanaman kemangi. Enggak datangkan uang, ya seneng-seneng, bukan, itu manfaat. Berpikir anak-anak sekolah, Dek, saiki yang penting sekolah itu menurut saya, anjuran saya itu bukan mencari uang, mencari manfaat. Piye carane kemangi? Apa manfaatnya? Itu loh masalah gitu loh. Oh, suket ini apa manfaatnya? Rumput ini apa manfaatnya? Oh, kalau udah begitu sama sugih. Sugih dengan sendirinya, tapi lek golek duit enggak dapat manfaat. Sekarang baru ketemu kemangi buat apa Bapak Ibu? Sambel kemangi. Enak. Ternyata kenapa orang dulu kalau sambel pakai kemangi? Ternyata kalau sambel pakai kemangi itu perut itu tidak mules, mengurangi mules. Jadi ternyata baik untuk pencernaan perut. Pertama. Baru saya temukan terakhir, mohon maaf ini Bapak Ibu, ini ternyata kemangi itu bagus untuk manten anyar dan manten lawas. Nah, penemuan yang terakhir selain temulawak. Banyak di sekitar kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sehingga kita enggak perlu lagi sibuk bekerja, Bu. Kita bekerja kan ndang untuk duit, bukan. Dan gimana mendapatkan manfaat di sekitar kita. Apa ini? Oh iya, daun sirsak. Manfaatnya gimana supaya manfaat? Daun sirsak ternyata wah sekarang menjadi pil-pil yang mahal. Nah, kita sekarang berpikirnya kan piye carane ngedol gitu kan. Tani kan ngedole piye? Mboten, Pak. Piye carane bungkus, gimana supaya manfaat, orang pada waktu minum gampang, kemudian bisa dibawa kemana-mana dengan gampang. Itu yang kita pikir sekarang. Kan Pak Tani juga kalau niatnya itu selesai langsung panen dan untuk duit, tidak. Kalau asasnya manfaat, wis pokoknya tapangan dhewe, punya tanah sekian, satu karung diambil dijual. Nggih. Besok lagi satu karung gonang pasar didol. Sing penting manfaat. Kan aku sing ngedol dhewe kan enak, lek bakul kan repot itu. Ada orang membutuhkan dikasih, orang membutuhkan dikasih, akhirnya sak pasar kenal. Karena suka memberi, lek enggak payu dikekekno. Akhirnya kan kenal, tapi akhirnya rezeki makin banyak. Kalau sistem itu nanti tidak bisa dikendalikan oleh pasar, Bu. Sekarang kan tani-tani itu dol bareng dodolan. Akhirnya murah. Bayam sekarang harganya berapa? Semula 1.500 kan dodolannya bareng jadi 500. Sekarang sawi harganya berapa? 300 rupiah. Yang semula 2.500 jadi 300 rupiah. Rugi lagi. Kalau asasnya kita manfaat, ya kadang sawi, ya kenikir, ya kemangi, terus kemudian bayam, ini sekarang dipanen, pokoknya manfaat. Ini ikhwan fiddin rahimakumullah, beberapa hal termasuk nanti di perbankan juga sama. Dalam perbankan ini kalau asasnya sementing untung, meminjami orang, kamu tak pinjami uang, sementing ada jaminan, tenang, dia sudah memegang uang, beres. Sehingga sekarang banyak usaha-usaha itu habis dan usaha itu mati. Kalau perbankan Islam memberi manfaat. Perbankan berpusat pada pembinaan masyarakat. Ini mungkin suatu saat kita perlu ngundang ya. Ada satu tim yang sekarang lagi jalan di NTB mendapat dana dari gubernur untuk menarik itu membuat usaha-usaha untuk masyarakat
kecil, masyarakat kecil, usaha-usaha kecil. Itu Bapak dan Ibu sekalian menjadi perenungan bagi kita semuanya pada kesimpulan ini. Yang pertama, dagang dan usaha apapun jangan hitungan. Semuanya hanya kepada Allah. Ngajar, pegawai, jangan hitungannya dengan bosnya. Jangan hitungan dengan atasannya. Anda akan sakit hati. Sekali lagi, kalau hitungan dengan makhluk mesti loro hati. Karena makhluk terbatas, makhluk itu nggak bisa adil, makhluk punya hawa nafsu. Bapak Ibu kalau saat mendidik anak pun jangan hitungan dengan manusia. Anakku tak didik ben dipuji, ben diarani yang hebat, itu hitungan dengan manusia, mesti loro hati. Maka mendidiklah hanya ikhlas karena Allah. Nggak usah ambisi anak itu pinter. Nggak usah ambisi anak itu pinter. Kalau isinya bin anak itu pinter nesu isine. Kudu ning fakultas kedokteran, kudu ning fakultas ini. Mangke anaknya tambah minggat mangke. Ya. Ya, dia pokoknya anak itu penting soleh. Solehah manfaat. Manfaat kan wong tuane. Kan sampai ada guyonan kan ibu-ibu, ada 5 ibu-ibu yang lagi ngobrol, mbah-mbah, bukan ibu mbah-mbah ya. Gimana anakmu? Wah, anakku saiki di Amerika. Nah, gitu ya. Kamu, anakku jadi pengusaha ning Jakarta. Cici, anakku ning Hong Kong, cerita dengan kesuksesan masing-masing. Ibu yang satu diem aja itu. Lah kamu, anak saya di rumah. Ya, anakmu di rumah, gitu kan? Itu. Belum lama lagi ngobrol, naik mobil tintin, mama. Oh ya, sing papat mari pamer ndelongop, gitu ya. Yang satu sama anak saya di rumah, dadah. Bukan assalamualaikum itu. Asasnya manfaat. Didik, jadi orang tua, jadi ustadz, jadi dai, jadi pegawai negeri, jadi polisi, jadi tentara. Jangan hitungan dengan manusia. Zuhud hitungannya kepada Allah. Kalau mendapatkan hak yang tidak sesuai, mintanya sama Allah. Aku jadi gaji ini kudunya 1.500. Tapi kok kenapa ini? Cuma digaji 1.000. Mintanya kepada Allah, pasti dikasih. Ada suatu saat seorang ustadz di sebuah pesantren kemudian datang pada saya. Ustadz, saya pamit. Ngomong apa? Ustadz, mau keluar dari mana? Dari pesantren. Pesantren ini nih. Iya. Lah kenapa? Maaf Ustadz, gajinya kurang. Lah gajinya antum piro? 350.000 Ustaz. Zaman dulu itu. Saya 350, iya. Lek tak delok pawakanmu iku. Pawakanmu, bleger wajahmu iku ya memang payumu iku 350 saya bilang gitu. Saya enggak guyon. Iya. Penggawean itu ana regane kok. Penggawean itu ana regane. Kamu sudah minta sama Allah enggak? Itu enggak minta sama Allah. Yes, gak apa-apa, silakan keluar dulu. Mau kemana? Sama ke Jogja Ustaz. Katanya sana ada pekerjaan. Sudah tahu tempatnya? Sudah. Sudah tahu gajinya di sana? Belum katanya. Ya wes lah, silakan ke sana. Akhirnya berangkat, pindah sama istrinya. Ya lama 3 bulan, teko maneh. Ustaz saya enggak jadi ke sana. Lah kenapa? Gajinya tidak sama. Piro regane? 300 lho, ya. Regomu iku antane 300 sampai 350. Regomu iku antane 300 sampai 350. Penggawean iku ana regane, kualitasnya, semua. Itu sepakat. Wong kita di sini sekarang ada kuli aja kan ini pantasnya piro, ya kan? Nanti ada penceramah pantasnya berapa, ada profesor pantasnya berapa. Itu ono kepantesan. Itu udah otomatis, enggak usah kesepakatan manusia. Dan itu keajaiban yang telah diberikan oleh Allah. Manusia itu karya itu ada harganya. Oh iya. Jadi terus di sana 300 ya. Lebih larang di gini toh. Iya. Silakan kembali. Perbaiki amal kamu, perbaiki karya kamu di sini untuk meningkatkan rezeki itu penting. Tapi karyanya didandani. Ku abe penggawean ono regane. Pertama, mintalah kepada Allah saat beramal. Apapun Bu, mulai saat niki ayo tauhidnya diluruskan. Salah banget lek kita ini kerja ben entuk gaji sangka atasan. Salah banget kalau kita melakukan amal biar entuk uang saking bakul. Salah banget kalau kita ini kemudian mendidik anak ben anak entuk duit okeh.
Semuanya pokoknya berbuat baik, mintanya sama Allah. Sekali lagi ini kudu tanamkan betul ini. Ini tauhid. Kalau enggak hidup kita enggak akan berubah. Semua amal semuanya yang terbaik untuk manusia. Manusia puas. Ya Allah, saya sudah memberikan kepuasan kepada manusia. Saya minta kepada Engkau. Ya Allah, saya sudah memberikan kepuasan kepada anakku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal dunia juga beliau menyampaikan, Halla balagh, wahai kaum muslimin, sudah sampaikan kepada engkau, sudah aku kasihkan kepada kamu sekalian. Sudah ya Rasulullah. Wahai kaum muslimin, apakah engkau puas dengan dakwah yang saya sampaikan kepada engkau? Sudah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pada waktu masih gemetar di atas mimbar, kemudian beliau masih bergetar. Wahai kaum muslimin, adakah di antara kamu yang aku sakiti? Kawit dhewe kan dagang seling nglarani wong toh? Tani seling nglarani wong. Iya, itu racun kabeh itu. Kemudian ada salah satu sahabat, nggak ada yang berani. Gimana Rasul dalam keadaan sakit? Nggak ada ya Rasulullah. Ada yang pernah aku zalimi? Nggak ada ya Rasulullah. Datang satu orang, saya ya Rasulullah, engkau telah menyakiti aku. Sahabat sopo, tegone wong ini sopo. Ya Rasulullah, engkau pernah memukul saya pada saat perang. Kemudian Rasulullah, semua sahabat, kemudian saya ingin membalas ya Rasulullah. Kemudian selesai itu, silahkan. Memukulnya dengan pecut ya Rasulullah. Ambilkan pecut. Ini Rasulullah dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan sakit parah, megang gemeteran. Ya Rasulullah, dulu waktu engkau memecut saya, badan saya dalam keadaan tidak pakai baju, maka saya ingin baju engkau terbuka. Wah, itu sahabat suka tunggu pedang ini sopo ini. Ada. Begitu baju dibuka, kemudian dia buka baju, kemudian langsung dipeluklah Rasulullah, nangis geru-geru ya Rasulullah. Saya ingin di akhir hayat saya, kulit saya bertemu dengan kulit engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana saya akan tega menyakiti engkau ya Rasulullah. Saya ingin bertemu dengan engkau di dunia dan di akhir. Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Rasulullah bilang, engkau puas? Ya. Harusnya kita juga sama. Sebelum minta sama Allah, tanya kepada istri kita. Wani enggak, Pak? Bojoku, kamu puas? Saya sebagai suami kamu. Wani apa ora? Ya. Suami istri juga sama. Mas, kamu puas mendapatkan istri seperti saya? Sebelum minta sama Allah. Saat durungi njaluk Gusti Allah. Amal kepada santri kita, santri-santri, kamu puas dengan saya? Nah kalau mereka belum puas, wani enggak njaluk Gusti Allah? Saat tidak puas, berani enggak minta sama orang lain? Njaluk gajine enggak tega, Pak. Kita sebagai seorang yang membantu di rumah, bekerja sebagai karyawan, juga bertanya kepada bos, Anda puas mendapatkan pegawai seperti saya? Bosnya bilang gak puas, masa antum menjaluk kenaikan gaji? Ini ikhwan fiddin rahimahullah, potensi zuhud adalah memberikan iqna, kepuasan kepada seluruh manusia, mintanya kepada Allah. Wabot ini Pak, ini wong Islam, tapi masyarakat Karanganyar kalau udah begini Pak, nanti dadak dari swarga. Masyarakat Karanganyar dari masyarakat yang utama, khairu ummah, bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi dikenal seluruh dunia. Saya yakin. Dan saya tetap berdoa di sini, yang paling penting di majelis Ahad pagi ini, ilmu seberapanya, tapi hadirnya saksi dari Allah Subhanahu wa taala dan dari malaikat untuk kita senantiasa berubah, merubah bahwa pengajian untuk merubah karakter. Saya yakin insya Allah Karanganyar ke depan ini menjadi sebuah daerah yang lebih terkenal daripada Indonesia sendiri. Saya yakin nanti Karanganyar ini lebih kenal, seakan-akan menjadi kiblat marja kaum muslimin yang ada di seluruh Asia Pasifik. Dengan kekuatan masih orang Karanganyar, dengan ilmu dan karya yang nyata, dan setiap Ahad pagi kemudian melakukan perubahan. Seperti saya sebutkan, saya kasih agenda tadi menanam pohon-pohonan, dan itu terus istiqomah. Nanti betul-betul Karanganyar menjadi surga bagi siapapun. Dan kita tetap bertanggung jawab kepada seluruh tempat kita, tempat wisata Karanganyar dan semuanya, hindarkan dari maksiat-maksiat. Ojo hitungan, wong hitungan akhirnya sing digoleki duit haram yang haram. Setiap ada seseorang hal yang mencurigakan, kira-kira itu dideketin.
Dideketin. Tempat-tempat yang mungkin tempat hiburan, kemudian kok mungkin tempat karaoke dan sebagainya. Jangan yang malah tetangganya di situ itu dilihat. Sapa sing kerja ning kono? Bocah wedok-wedoke teko ndi? Oh, toko luar daerah. Rumahnya di mana? Kos-kosannya. Kasih diteri Pak, kei makanan. Kasih makanan, kasih sesuatu. Ini dari jamaah pengajian ini. Engko lak luluh dhewe ya. Enggak usah digerebek-gerebek, mboten usah. Ya ditateni itu. Kemudian koordinatornya siapa? Panitia penyelenggara karaoke siapa? Itu dideketin, enggak usah bicara apapun. Pokoknya ditolong lah, Mas ada apa-apa dideketin. Nanti saya kira dengan pendekatan ekonomi itu di atas 85% akan berhasil. Inilah kita ikhwan fillah rahimakumullah, beberapa hal tingkatan zuhud ini mari kita tekankan pada diri kita. Dan sebelum kita tutup, mari kita tancapkan ke jiwa kita, ke dada kita. Puaskah orang di sekitar kita? Pantaskah saya meminta kepada Allah? Puaskah orang yang di sekitar kita? Pantaskah kita meminta kepada Allah? Puaskah anak kita? Pantaskah kita meminta kepada Allah kebaikan dari anak kita? Puaskah rakyat kita? Pantaskah kita meminta Allah kebaikan yang lebih dari pekerjaan kita? Puaskah suami kita? Kemudian kita menuntut segala-galanya kepada makhluk tersebut dan lupa kepada Allah. Puaskah istri kita? Sehingga kita pantas untuk bermunajat dan menolong Allah, meminta tolong kepada Allah. Puaskah murid-murid kita? Sehingga kita ini menjadi orang yang mantap berdoa, memohon kebutuhan kita kepada Allah. Puaskah keponakan kita? Puaskah bibik-bibik kita? Karena kita selalu menyantuni mereka. Ataukah mereka tidak merasakan kehadiran kita di dunia ini? Puaskah saudara-saudara kerabat kita? Ataukah mereka tidak merasakan kehadiran kita hidup di dunia ini? Puaskah lingkungan sekitar kita, tetangga kita? Atau justru sebaliknya? Ridhokah makhluk-makhluk yang berhadapan dengan kita atau menuntut kita di akhirat kelak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir warham waghfir warham washfi akhwana ikhwanana wa akhwatina wa khususan Ibu Sri Winarni min jama'ati hadzal majlis ya arhamar rahimin. Irhamha ya rahmanu ya rahim. Allahumma arham jami'al mautal muslimin. Allahumma arham al-ab min hadzal muadzin kami, Bilal kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada ayahnya dan memberikan kesembuhan kepada ibunya dan seluruh jamaah kaum muslimin yang ada di Ahad pagi ini ya Rabb. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, perbaiki hati kami ya Allah. Perbaiki amal kami ya Allah. Perbaiki kualitas amal kami ya Allah. Perbaiki ucapan-ucapan dan perilaku kami ya Allah. Perbaikilah akhlak kami ya Allah. Perbaiki ekonomi kami ya Rabb. Perbaiki hubungan kami ya Rahman. Perbaiki relasi kami dan hubungan kami baik kepada Engkau dan kepada seluruh makhluk-makhluknya ya Rabb. Ya Allah, keberkahan kepada seluruh harta kami ya Rabb. Harta kami seluruhnya mudah-mudahan berkah untuk kami. Kalau itu sudah kami rasakan, mudah-mudahan berkah untuk orang di sekitar kami. Ya Allah, tancapkan kecintaan seluruh makhluk-makhluk yang Engkau cintai kepada kami ya Rabb. Tancapkan kasih sayang, tanamkan kasih sayang seluruh makhluk-Mu dari hewan, tumbuhan dan seluruh manusia kepada kami dan keluarga kami. Ya Allah, liputi keluarga kami dengan kasih sayang. Ya Allah, liputi keluarga kami dengan ilmu yang luas, bukan hanya
hanya ilmu dunia, tapi ilmu untuk memberikan barokah melalui tangan kami, barokah Engkau melalui tangan kami ya Rabb. Mudah-mudahan dari tangan kami dan anak keturunan kami melimpah harta benda untuk fakir miskin dan anak yatim. Mudah-mudahan dari tangan kami dan rumah kami berjejer-jejer para fuqara ya Allah. Mudah-mudahan dari rumah kami akan muncul penyantun-penyantun kepada seluruh fakir miskin dan anak yatim. Mudah-mudahan keluar dari Karanganyar ini ya Allah para muhsinin, ahlul khair, orang yang suka berinfak dan bersedekah ya Allah. Ya Allah, kayakan masyarakat Karanganyar ini ya Allah untuk menjadi ahlul khair. Ya Allah, cerdaskan dan turunkan ilmu-Mu ya Allah, ilmu zahir dan batin kepada masyarakat Karanganyar ini ya Allah, melalui pengajian Ahad pagi dan siapapun yang belum ikut pengajian Ahad pagi ya Allah, mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin. Kebaikannya bisa menembus seluruh pelosok dunia ya Allah, dari ujung barat sampai ujung timur. Ya Allahu ya Arhamar Rahimin, doa kami tidak muluk-muluk ya Allah. Doa kami bukan hiperbolik ya Rahman, tapi Engkau yang maha kuasa untuk membolak-balikan hati manusia, bolak-balikan hati kami ini untuk menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikan kami khaira ummah. Ya Allah, jadikan kami khaira ummah. Ya Allah, jadikan kami khaira ummah baik fid dunya wal akhirah. Jadikan kami ini menjadi jamaah yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, perbaiki keturunan kami, baik secara ilmunya, jasadnya, kesehatannya, kecerdasannya, akhlaknya, dohirnya, dan batinnya ya Allah. Ya Allah, perbaiki keluarga-keluarga yang ada di seluruh Karanganyar ini ya Allah. Berikan mereka ilmu untuk berumah tangga yang baik ya Allah, sehingga tidak bercerai lagi ya Allah. Redamlah hawa nafsunya ya Allah, sehingga bisa merasakan kebahagiaan bersuami istri ya Allah. Redamlah hawa nafsunya dan angkara murkanya, sehingga bisa merasakan kecantikan dan istrinya dan ketampanan suaminya. Ya Allah, berikan sakinah mawaddah ke seluruh keluarga Karanganyar ini ya Allah. Enggak ada yang cerai ya Rabb, enggak ada yang pisah ya Rabb. Andaikan berpisah, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik, atau mungkin andaikan dalam keadaan sendirian, mudah-mudahan dipilihkan yang terbaik dari ahlus surga wa ahlus jannah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan siapapun yang bujang-bujang bisa segera menikah ya Allah, mendapatkan pekerjaan ya Rahman, segera dijauhkan dari pacaran dan maksiat. Ya Allah, yang mendirikan tempat-tempat maksiat, mudah-mudahan Kau ganti rezeki-rezeki yang baik ya Rabb. Ya Allah, tempat wisata-wisata yang sekarang ini dalam keadaan masih ada tempat-tempat yang mungkin Engkau murkai, ridhoi menjadi majelis-majelis ilmu ya Allah. Tempat-tempat yang kotor mudah-mudahan menjadi tempat yang berzikir kepada Engkau. Ya Rahmanu ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Siapapun di antara mereka yang belum bertaubat, mudah-mudahan Engkau jalan yang baik ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, mereka yang badannya sekarang kotor tidak pernah mandi, mudah-mudahan Engkau sucikan batinnya sehingga menjadi suci, bersih jasadnya ya Rabb. Ya Rahman, innaka sami'ud du'a, innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.